pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang ini. pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf Ya, mengganggu waktunya. ya, Kami dari kelompok 4 eh, sosiologi ya, pengen bertanya tentang apa yang tadi. bullying atau perundungan ya, yang sering disebut seperti itu. Kalau ini menurut Bapak ya, kalau yang namanya bullying atau perundungan itu kan sebuah tingkah laku yang menyakiti orang lain baik secara fisik ataupun psikis, itu adalah bully. Jadi segala sesuatu yang menyakiti orang lain baik secara fisik ataupun psikis itu berarti bully. Misalnya kamu mengejek orang lain itu secara fisik kan, itu namanya membuli orang lain. Kalau bully itu kan secara etimologisnya ya. Kalau etimologis itu ilmu yang mempelajari asal usul kata ya, bahwa yang namanya bullying itu adalah menggeretak. Menggeretak itu berarti istilahnya yang namanya menggeretak itu apa sih? Menggeretak itu, kamu pernah mendengar kata menggeretak mungkin ya, dari orang lain menggeretak kepada orang yang lemah, itu kan, itu menggeretak. Jadi secara etimologisnya bahwa yang namanya bullying itu adalah menggeretak, yaitu menggeretak itu mengeluarkan kata-kata kepada orang yang lemah. Lemah baik lemah dalam bentuk fisik ataupun lemah dalam bentuk berkomunikasi. Itu. Nah, itu menurut Bapak yang namanya bullying itu atau perundungan itu seperti itu. Apa faktor penyebab dari bullying? Faktor penyebabnya, kalau faktor penyebab dari bullying itu biasanya seseorang yang diincarnya itu biasanya orang yang lemah, ya, lemah baik lemah dalam bentuk fisik, ya. Kalian akhirnya mengejek, terus dia tidak pandai berkomunikasi, akhirnya diejek oleh orang lain. Nah, itu faktor penyebab dari bullying itu sendiri. Bagaimana sih dampak bullying bagi seorang? Dampaknya itu biasanya orang tersebut bisa jadi akhirnya minder, ya. Minder itu misalnya jadi mengurung diri di rumah, terus kalau misalnya dia di sekolah menutup diri, gak mau misalnya diajak bermain oleh temennya kayak gitu. Itu dampak dari bullying. Itu kalau secara bukan secara fisiknya ya. Kalau secara fisiknya itu biasanya ya ada gangguan pusing kepala atau bagaimana, itu bisa juga mengakibatkan seperti itu kalau bullying. Ada lagi nih Pak, menurut Bapak bagaimana sih cara mengatasi bullying? Cara mengatasinya ya, jadi menurut Bapak bahwa untuk mengatasi bullying ya, hindari hal-hal yang misalnya kalian harus bisa bergaul tuh ya. Hindari misalnya ini kurang baik, oh ini baik nih untuk diajak main, nah ini kurang baik untuk diajak bermain. Jadi kalian harus bisa memilah dan memilih teman yang baik dan kurang baik menurut Bapak itu ya. Jadi terus misalnya di rumah masukan-masukan dari orang tua itu harus diperhatikan, didengar, mungkin dari Bapak ya. Terima kasih Pak waktunya. Sama-sama ya, mungkin Bapak juga secara langsung sih kalian ya, mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan. Bisa saja kalian tanya kepada yang lain juga bisa, silakan untuk untuk istilahnya membandingkan ya gitu seperti itu.
Ya, itu saja dari Bapak. Halo Kak, selamat siang. Siang, Dengan kakak siapa? Kristina dari kelas 11 Kami izin mewawancarai boleh? Boleh. Apa yang diketahui tentang bullying? Bullying itu perilaku yang bersifat agresif, yang berulang dan disengaja, yang memiliki tujuan untuk menyakiti atau bahkan merendahkan orang lain, baik secara emosional, secara fisik, ataupun mental. Terus, apa faktor penyebab bullying menurut kakak? Faktornya bisa karena kurang pandai dalam berkomunikasi dan kurang mampu untuk membela diri. Kalau bagaimana dampak bullying? Dampaknya bisa membuat korban stres, kurang percaya diri, atau bahkan memiliki pikiran untuk bunuh diri. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi bullying? Cara mengatasinya bisa dengan memberikan dukungan kepada korban dan membuat peraturan yang tegas tentang bullying. Ade, dengan nama siapa? Nama aku Dina. Izin mewawancarai tentang bullying. Apa yang diketahui tentang bullying? Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, maupun sosial di dunia nyata atau di dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Baik, selanjutnya apa faktor penyebab bullying? Faktor terjadinya bullying, perilaku agresif, kurangnya rasa simpati dan empati terhadap orang lain, tidak terbuka dalam mengekspresikan perasaan, dan tidak dapat menawarkan efek berbahaya dari perilakunya. Pelaku bullying sering berasal dari keluarga yang bermasalah. Apa sih yang kamu ketahui tentang bullying? Dampak bullying ada 3. Yang pertama, gangguan kecemasan. Yang kedua, depresi. Yang ketiga, isolasi sosial. Terus bagaimana cara mengatasi bullying? Yang pertama, deteksi tindakan bullying sejak dini. Sebagai seorang guru, kita harus peka dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh siswa. Jangan sampai hal-hal yang menyebabkan siswa tidak nyaman atau bahkan membahayakan siswa terjadi secara terus-menerus. Segera hapuskan bibit bullying sedini mungkin, seperti memanggil nama siswa dengan nama ayahnya, menghina bentuk fisik, merampas benda-benda, atau menyakiti fisik. Apapun dalihnya, bercanda sekalipun, hal seperti tidak dapat dibenarkan. Yang kedua, memberikan sosialisasi terkait bullying. Pembulian yang terjadi di sekolah sering menjadi bahan penderitaan baik di media sosial maupun media-media lainnya. Sering sekali kejadian bullying ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan juga pemahaman tentang bullying. Jika semua orang memahami bentuk-bentuk perundungan, dampak yang ditimbulkan bagi korbannya, bagaimana menghindari bullying, maka akan lebih mudah untuk meminimalisir potensi bullying di sekolah. Izin bertanya, dengan kakak siapa ini? Baik, nama saya Nabila. Apa yang diketahui tentang bullying? Bullying itu adalah tindakan agresif yang biasanya dilakukan seseorang untuk mendominasi orang lain yang dinilai lebih lemah. Apa faktor penyebab bullying? Faktor penyebab bullying itu ada banyak, salah satunya melihat orang tua yang sering bertengkar, terus pola asuh orang tua yang tidak sehat, terlalu dibebaskan, terus 3, pernah menjadi korban tindakan kekerasan atau bullying. Pertanyaan ketiga, bagaimana dampak bullying? Dampak bullying itu ada banyak, salah satunya penurunan prestasi akademik, 2 ketidakpercayaan terhadap orang dewasa, dan 3 sikap agresif, dan 4 cedera emosional jangka panjang. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara mengatasi bullying? Cara mengatasinya itu dengan memberikan teladan atau contoh yang baik, mengajarkan siswa untuk melawan bullying. Untuk perlawanan terhadap tindakan perundung atau bullying tidak harus dengan cara kekerasan atau melakukan hal yang sama dengan pembulinya.